إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat kaum muslimin a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga kita mampu menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan Jumat kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah salat Jumat a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam mengerjakan amal-amal salih, fitanan ka qita'im minal lailil muzlim, sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Sehingga karena begitu besarnya fitnah, yang dimaksud fitnah ini berbagai macam hal yang terjadi buruk, banyaknya kemaksiatan, banyaknya penyimpangan, termasuk juga terkait dengan penyimpangan terkait masalah akidah yang kemudian bisa menyebabkan keimanan kita rusak, menyebabkan akidah kita hancur. Maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini agar kita terus belajar menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu, berfokus pada belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian mengerjakan amal salih, pelajari ilmu, amal, lalu kemudian berusaha untuk konsisten dalam mengamalkan ilmu syar'i, ilmu yang didapat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, semakin malam semakin gelap. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sehingga karena begitu berat dan derasnya fitnah, ada orang di pagi hari dia masih beriman, di sore hari dia sudah jatuh pada kekufuran. Wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari dia masih beriman, pagi hari dia sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya,
dia menjual agamanya hanya dengan sedikit dari harta dunia. Para ulama menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Di antaranya yang disebutkan di dalam nas hadis ini, karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada agamanya, sehingga segala sesuatu dia jual, bahkan termasuk agamanya, keyakinannya, hanya untuk mendapatkan harta dunia saja, atau bahkan hanya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia saja. Ingin disebut sebagai orang yang moderat, ingin disebut sebagai orang yang toleran, dan seterusnya. Baik disadari atau tidak, dia menjual agamanya dengan harta dunia atau pengakuan-pengakuan dunia yang sangat kecil, yang sangat hina. Ini disebabkan karena diantaranya sebabnya adalah imma, ada kalanya tadi memang lebih memilih dunia dibandingkan agamanya, atau karena memang jauh dari mempelajari agama yang benar, agama yang hak, sehingga dia tidak sadar dia jatuh pada kekufuran. Dia tidak merasa bahwa dia jatuh pada hal yang bisa membatalkan agamanya, membatalkan dinnya, membatalkan agamanya, sehingga kemudian dia berkata dengan perkataan yang membatalkan agamanya. Dia melakukan perbuatan yang bisa membatalkan agamanya, yang di dalam hadis ini disebut yabi'u dinahu, seolah-olah dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan harta yang sedikit dari harta dunia. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ada tambahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Ketika fitnah banyak terjadi, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi, dan orang yang berjalan, khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan menujunya masih lebih baik dibandingkan orang yang lari. Atau al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun fiha minal mashi, wal mashi khairun fiha minas sa'i. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Artinya maksudnya adalah ketika terjadi fitnah, hendaknya kita betul-betul diam terlebih dahulu, duduk dengan tenang, memperhatikan, mempertimbangkan, bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada orang yang mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Itulah gambaran atau perumpamaan yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis ini. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dia tidak tergesa-gesa merespon fitnah yang terjadi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fakassiru qasiyakum, patahkanlah busur-busur kalian. Kita diperintahkan untuk mematahkan busur-busur. Wa qatti'u awtarakum, patahkanlah anak panah kalian dan juga putuslah tali busur kalian. Wadribu bisuyufikumul hijarah, patahkan pedang kalian, benturkan kepada batu. Fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khairi ibnai Adam. Apabila seandainya datang kepada salah seorang di antara kalian fitnah tersebut, maka jadilah engkau seperti salah satu dari kedua anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, yang dimana ketika Qabil hendak membunuhnya, dia tidak mau membalasnya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak. Kalau seandainya engkau angkat tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu juga. Ini maknanya bahwa di antara makna fitnah akan terjadi peperangan-peperangan. Di antara kaum muslimin terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Dimulai pintu fitnahnya pecah, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari di masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan fitnah itu bermula atau mulai ketika terbunuhnya atau dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka sebagian para sahabat ketika menghadapi beberapa peperangan-peperangan antara kaum muslimin, sebagian mereka duduk, tidak berpihak pada salah satunya, tidak kemudian membenarkan atau menyalahkan salah satunya, berhati-hati dalam menyikapi fitnah,
berhati-hati dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, apalagi ini permasalahan-permasalahan besar yang terkait dengan kaum muslimin, yang bisa menyebabkan tumpah darahnya kaum muslimin, yang bisa menyebabkan hancurnya kehidupan kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita seperti salah satu dari anaknya Nabi Adam tadi. Duduk, merenung, kita betul-betul berhati-hati dalam berkata, berucap, dan juga bersikap. Tentu ada orang-orang yang Allah Rabbul Alamin berikan ilmu, mampu menjawab, mampu menjelaskan, mampu memberikan penjelasan dan solusi berdasarkan tuntunan dari Alkitab, Al-Quran, was Sunnah. Tetapi juga banyak orang yang berbicara tanpa didasari atas dasar ilmu, sehingga kemudian madaratnya menjadi lebih besar dibandingkan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat a'azzakumullah. Terlebih lagi fitnah terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid. Dan perlu sama-sama kita ketahui satu kaidah yang besar, kaidatun azimatun jalilah, kaidah yang begitu besar, yang begitu agung, yang dijelaskan oleh para ulama. La tanfa'u kalimatut tauhid ma'artikabi naqidin min nawaqidha. Tidak bermanfaat kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sedangkan kita mengerjakan salah satu dari pembatalnya. Walau khalaha alfa marrah, walaupun orang itu mengucapkannya ribuan kali, dia mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, tetapi bersamaan dengan itu dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka itu bisa membatalkan la ilaha illallah. Dan itu akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin juga. Seperti sebagian orang yang mengatakan semua agama sama, bisa membatalkan la ilaha illallah. Seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan kitab-kitab lain dari kitab-kitab selain kaum muslimin. Ini berbahaya, karena Al-Quran jelas kalamullah, sedangkan kitab-kitab yang lain Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, telah terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Di dalam suratul Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang-orang yang menulis kitab dari kalangan ahlul kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini datang dari Allah, padahal itu tidak datang dari Allah, dalam rangka untuk menukar sedikit dari harta dunia atau dari kepentingan-kepentingan dunia. Sungguh celaka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celaka karena perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Lalu kemudian hari ini ada sebagian orang yang mengatakan sama, mirip dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Bagaimana dia menyamakan wahyu dari Allah dengan tulisan manusia? Bagaimana dia menyamakan Allah yang Maha Esa, yang berhak diibadahi hanya satu-satunya, dengan mereka yang menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Allah Rabbul Alamin mempunyai anak. Na'udzubillah. Nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Hampir-hampir saja langit terbelah. Hampir-hampir saja bumi ini hancur, langit runtuh. Bahkan gunung hancur. An da'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Dan itu di surah Maryam juga. Hampir saja langit ini jatuh, runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung yang kokoh lagi kuat hancur berkeping-keping ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Perkataan yang sangat zulm, sangat zalim sekali. Zalim kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan fasilitas kepada kita dengan berbagai macam fasilitasnya. Kezaliman yang paling besar, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian kita katakan
Sama kitab suci mereka dengan kita punya. Sama agama kita dengan agama mereka. La, kalla, alfu kalla, 1000 kali tidak. Ini adalah bagian dari fitnah yang besar. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan salat, mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, sirna semuanya karena sebab kita melanggar salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Dan itu bagian dari fitnah. Ketika kaum muslimin tidak mempelajari Islamnya dengan baik, dengan benar, tidak mengetahui apa saja pembatal-pembatal keislaman. Dan apabila dijelaskan tentang pembatal keislaman, sebagian orang berkata, ini mengkafir-kafirkan. Ini menjelaskan agar kita menjauhinya. Bukankah juga kita belajar tentang pembatal wudu? Kita juga belajar tentang pembatal salat. Kita juga belajar tentang pembatal puasa. Kita juga bahkan belajar tentang pembatal-pembatal haji kita belajar. Mana pembatal syahadat kita pelajari? Tidak dipelajari. Waliyadzubillah. Padahal syahadat ruknun min arkanil Islam. Salat ruknun min arkanil Islam. Salat rukun Islam. Puasa Ramadan rukun Islam. Haji rukun Islam. Kita pelajari pembatal-pembatalnya. Mana pembatal syahadat dipelajari? Sehingga kemudian waliyadzubillah, inilah yang kemudian disebut fitnah. Banyak orang yang tidak mengerti, lalu kemudian dia melanggar atau mengerjakan salah satu dari pembatal keislamannya, dan dia tidak sadar. Dan dia tidak memahami, dan dia tidak mengerti. Yang kemudian akhirnya itu menjadi pembenaran. Bahkan bagi orang-orang Nasara, orang kafir pun dijadikan pembenaran perbuatan itu. Lalu dijadikan juga pembenaran sebagian orang Islam juga yang terfitnah dengan hal tersebut. Oh, tidak apa-apa, itu boleh, itu dalam bentuk rangka toleran dan seterusnya. Ingat, kalau hanya untuk pengakuan yang seperti itu di hadapan manusia, bagaimana nanti kita di hadapan Allah Rabbul Alamin? Pertanyaan di alam barzah, di alam kubur, ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, riwayatnya Imam Tirmidzi, itu bukan berarti maknanya hanya sekedar pencipta, pemberi rizki, bukan, tetapi maksudnya juga apakah kita bertauhid, beribadah kepada Allah, loyal kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan atau tidak. Karena orang-orang munafik di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, orang-orang munafik ketika ditanya itu tidak bisa jawab. Padahal mereka ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka ngucapin syahadat. Mereka ikut salat, mereka ikut puasa, mereka ikut berzakat, bahkan mereka ikut berjihad, tapi mereka nggak bisa jawab pertanyaan itu. Padahal mereka orang yang bisa dan menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan di antara konsekuensinya, mengimaninya dengan hati dengan sebenar-benarnya dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Mereka tidak melakukan hal itu sehingga mereka tidak bisa menjawab. Maka ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ini adalah satu perkataan yang berkonsekuensi. Kita harus menunaikan apa yang menjadi isinya, termasuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin di negeri kita ataupun dimanapun mereka berada. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadi'at al musyrikin dammir diyarahum shattid shamlahum dha'if quwwatahum zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulatana ulata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.